Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, saya Kaila Fatimah Zahra dari Program Studi Bimbingan dan Konseling Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta akan mengupas tuntas tentang apa itu pendekatan REBT. Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT ini adalah konseling yang dikembangkan oleh Albert Ellis pada pertengahan tahun 1950-an yang menekankan pada pentingnya peran pikiran pada tingkah laku. Pada awalnya, konseling ini disebut dengan rasional terapi atau RT ini merupakan terapi yang komprehensif, aktif, direktif, filosofis, dan empiris berdasarkan psikoterapi yang berfokus pada masalah-masalah gangguan emosional dan perilaku. Kemudian, Ellis mengubah menjadi Rational Emotive Therapy atau RET pada tahun 1961 karena ia percaya dapat lebih efektif dan efisien dalam memberikan efek terapeutik. Pada tahun 1993, dalam Newsletter yang dikeluarkan oleh The Institute for Rational Emotive Behavior, Ellis mengumumkan bahwa ia mengganti nama Rational Emotive Therapy atau RET menjadi Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT, karena rasional individu bergantung pada penilaian individu berdasarkan keinginan atau pilihan atau berdasarkan emosi dan perasaannya. Ellis memperkenalkan kata behavior atau tingkah laku pada pendekatan Rational Emotive Behavior Therapy atau REBT dengan alasan bahwa tingkah laku sangat terkait dengan emosi dan perasaan. Menurut REBT, sakit emosional dapat dikategorikan menjadi dua kategori utama. Yang pertama adalah ketidaknyamanan normal atau common human frustration. Ini adalah reaksi emosional normal terhadap ketidaknyamanan atau frustasi dalam hidup, seperti kehilangan, kegagalan, ketidaksetujuan orang lain. REBT berpendapat bahwa tidak masalah untuk mereka merasa kecewa atau tidak senang, selama respon tersebut tidak mengarah pada keyakinan irasional yang merugikan. Yang kedua adalah gangguan emosional atau emotional disturbance. Ini terjadi ketika individu menghadapi kesulitan emosional yang signifikan, terutama karena keyakinan irasional mereka. Contohnya adalah menginternalisasi harapan perfeksionis yang realistis atau pemikiran hal-hal secara katastrofik. REBT bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengubah keyakinan ini agar dapat mengelola emosi mereka dengan lebih efektif. Bagian penting dari pendekatan REBT adalah teori kepribadian ABC. Teori ini mengacu pada 3 komponen pengalaman di mana seseorang dapat memastikan apakah sistem keyakinan terdistorsi. Yang pertama adalah A. A ini mengartikan activating event adalah suatu peristiwa yang dialami seseorang. Dan yang kedua adalah B yang mengartikan belief, keyakinan seseorang tentang kebenaran peristiwa tersebut. Dan C ini adalah konsekuensi, merupakan konsekuensi emosional sebagai akibat dari keyakinan seseorang terhadap suatu peristiwa tersebut. Nah, pada konseling REBT, ABC ini dikembangkan lagi dengan menambahkan D dan E. Sehingga pada model ABCD ini, D itu mengartikan sebagai disputing atau argumen terhadap keyakinan irasional dan E sebagai efek dari keadaan psikologis konseling setelah proses konseling ini. Nah, pertama saya akan menjelaskan tentang activating event atau A yang tadi. Activating event adalah peristiwa yang bersumber pada orang lain atau bersumber pada dirinya sendiri. Individu terkadang melakukan sangkaan terhadap suatu peristiwa dengan pikiran irasional atau irrational belief. Padahal bisa saja seseorang berpikir dengan rational belief atau RB. Pada konseling REBT, konselor mendorong konseling untuk berasumsi bahwa irrational belief adalah benar. Meskipun kenyataannya dengan asumsi tersebut konseli menderita. Ini dimaksud untuk mengidentifikasi penyebab konseli memiliki irrational belief.
Kemudian mendorong konseli untuk merasa ada masalah dengan pikirannya, irrational belief tersebut, sehingga pemaknaan kembali terhadap activating event dapat dilakukan. Yang kedua adalah belief. Belief merupakan keyakinan atau sistem kepercayaan, yakni komponen kognitif sebagai reaksi seseorang terhadap peristiwa. Keyakinan seseorang ini dapat berubah keyakinan yang rational belief ini dan keyakinan yang tidak rasional atau irrational belief yang terbentuk secara alamiah berdasarkan evaluasi individu terhadap peristiwa. Dan yang ketiga adalah konsekuensi. Konsekuensi ini adalah konsekuensi dari keyakinan irasional. Konsekuensi ini dapat meliputi aspek kognitif, perasaan, serta perilaku. Keyakinan irasional inilah yang menyebabkan hambatan-hambatan psikologis pada individu. Konsekuensi emosional ini bukan sebagai akibat langsung dari activating event, tetapi berasal dari keyakinan irasional individu terhadap peristiwa activating event yang terus dipertahankan. Dan yang keempat ini adalah disputing atau konfrontasi, sebagai konfrontasi secara langsung terhadap keyakinan irasional konseli. Konselor berusaha menarik perhatian irasional konseli dan mengkonfrontir secara kritis dengan nilai-nilai dirinya yang paling dasar. Kemudian mendorong konseli untuk mengubah pikiran irasional tersebut dengan berpikir secara rasional dan melakukan penilaian yang lebih realistis dan adaptif dari suatu masalah yang dihadapinya. Dan yang terakhir adalah efek. Efek yang diharapkan terjadi setelah dilakukan intervensi oleh konselor melalui disputing tadi. Jika pelaksanaan konselor RIBT berjalan efektif, gejala-gejala kecemasan yang dialami konseli akan hilang. Konseli akan melihat situasi yang berbeda terhadap masalah yang dihadapinya. Konseli menjadi lebih realistis, berpikir rasional dan logis, fleksibel, toleran, dan mampu menerima, mengarahkan, dan menghargai dirinya sendiri. Kondisi inilah yang akan mendorong konseli untuk memperbaiki diri dan merubah cara berpikir, persepsi, sikap, dan keyakinan konseli yang irasional dengan cara berpikir, persepsi, sikap, dan keyakinan yang rasional. Sehingga konseli dapat mengembangkan diri dan meningkatkan self-actualization secara optimal melalui tingkah laku kognitif dan efektif yang positif. Sedangkan teknik-teknik yang digunakan lebih banyak dari aliran behavior terapi. Berikut ini beberapa teknik konseli RIBT yang dapat kita ikuti. Antara lain adalah teknik yang berusaha untuk menghilangkan gangguan emosional yang merusak diri berdasarkan emotive experiential. Yang terdiri dari yang pertama ini assertive training, yaitu melatih dan membiasakan klien untuk terus-menerus menyesuaikan diri dengan perilaku tertentu yang diinginkan. Yang kedua adalah sosiodrama, yaitu semacam sandiwara pendek tentang masalah kehidupan sosial. Dan yang ketiga adalah self-modeling, yaitu teknik yang bertujuan untuk menghilangkan perilaku tertentu, di mana konselor menjadi model dan klien berjanji untuk mengikutinya. Yang keempat adalah social modeling, yaitu membentuk perilaku baru melalui model sosial dengan cara imitasi. Dan yang kelima adalah teknik reinforcement, yaitu member forward terhadap perilaku rasional atau memperkuatnya reinforce. Yang keenam adalah desensitisasi sistematis. Dalam teknik ini, klien diajarkan untuk rileks dan menghubungkan keadaan dengan membayangkan pengalaman cemas, menjengkelkan, dan mengecewakan, serta dipadankan dengan keadaan
relaksasi sehingga hubungan antara stimulus dan respon kecemasan dapat dihilangkan. Berikut saya akan menjelaskan tentang peran dan fungsi konselor. Peran konselor dalam pendekatan rasional emotif behavior terapi ini adalah yang pertama aktif direktif, yaitu mengambil peran lebih banyak untuk memberikan penjelasan terutama pada awal konseling. Yang kedua adalah mengkonfrontasi pikiran irasional konseli secara langsung. Dan yang ketiga, menggunakan berbagai teknik untuk menstimulus konseli untuk berpikir dan mendidik kembali diri konseli sendiri. Dan yang keempat, secara terus-menerus menyerang pemikiran irasional konseli. Yang kelima itu mengajak konseli untuk mengatasi masalah dengan kekuatan berpikir, bukan emosional. Sekian penjelasan tentang rasional emotif behavior terapi yang saya jelaskan. Untuk kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.